Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tripani Putriani. Saya dari SMK Plus ISB Suryalaya. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Nah, di sini saya akan melaksanakan simulasi pembelajaran, yakni di kelas 10. Fasenya adalah fase E, di mana fase E ini berisi elemen bilangan. Nah, dengan materi eksponen atau bilangan berpangkat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sepertinya hari ini sangat bersemangat sekali ya. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini KM-nya? Adit, Ibu. Adit ya? Oke, Adit silakan pimpin doanya. Oke, berdoa selesai. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Hari ini yang tidak masuk siapa ya? Zain, Ibu. Zain, kenapa Zain? Sakit katanya, Ibu. Oke, Zain sakit ya, sebentar. Ibu ambil dulu catatan absensinya. Oke, Zain sakit. Kemudian siapa lagi? Siti, Ibu. Siti, kenapa Siti? Izin, Ibu. Oke, Siti izin. Oke, hanya 2 orang kan hari ini yang tidak masuk? Iya, Ibu. Oke, anak-anak, kita doakan ya, semoga teman kalian yang sakit segera diberikan kesembuhan, dan yang izin semoga bisa bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, kalian sudah tahu belum hari ini kita akan belajar apa? Belum, Ibu. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu materi eksponen. Oke anak-anak, sudah siap belajar bersama Ibu hari ini? Siap, Ibu. Oke, kita cek kerapihan terlebih dahulu. Semuanya berdiri. Aduh, Rizal, itu bajunya dong dimasukkan dulu. Ya, nah itu kan rapi. Oke, tidak ada yang pakai topi ya. Sip, semuanya sudah rapi. Silakan duduk kembali. Kemudian peralatannya silakan disimpan di atas meja. Termasuk jangan lupa modul yang Ibu berikan semuanya sudah punya kan? Sudah, Ibu. Oke, silakan dibuka modulnya juga. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat. Sebelumnya, kalian pernah tahu gak jarak dari bumi ke matahari itu berapa? Enggak, Ibu. Kemudian, kalian pernah bertanya-tanya gak berapa sih masa bumi itu? Pernah, Ibu. Kira-kira menurut kalian berapa? Tidak tahu, Ibu. Nah, di sini untuk mengetahui besaran masa dari bumi dan juga jarak dari matahari ke bumi, kita akan belajar menggunakan notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Semuanya akan dikupas tuntas dalam materi ini, yaitu eksponen. Nah, sekarang kita akan mempelajari fase E, di mana elemennya itu mengenai bilangan. Nah, untuk capaian pembelajarannya di sini diharapkan peserta didik dapat mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat dan termasuk bilangan berpangkat yang pangkatnya itu pecahan. Adapun alur tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik harus mampu mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat termasuk bilangan berpangkat pecahan. Dari alur tujuan pembelajaran tersebut, maka dirumuskanlah menjadi 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik harus mampu memahami sifat dan konsep bilangan berpangkat. Yang kedua, peserta didik harus mampu menerapkan sifat-sifat bilangan berpangkat. Yang ketiga, peserta didik harus mampu mengeneralisasi sifat-sifat bilangan berpangkat. Dan yang keempat, peserta didik harus mampu menyelesaikan soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat. Selain itu, ada manfaat dari kita mempelajari bilangan berpangkat. Apa sih manfaat yang kita peroleh setelah kita mempelajari bilangan berpangkat ini? Oke, silakan perhatikan. Yang pertama, manfaat kita mempelajari bilangan berpangkat itu ada pada bidang ekonomi. Apa manfaatnya? Dalam bidang ekonomi, sekalipun dalam pajak maupun bunga, kita tidak bisa lepas dari penyederhanaan bilangan itu sendiri. Nah, terutama dalam bentuk notasi ilmiah. Pasti bilangan terbesar akan bisa disederhanakan menggunakan notasi ilmiah menjadi lebih sederhana dan mampu kita pahami dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, dalam bidang biologi. Apa sih kegunaan notasi ilmiah dalam bidang biologi? Nah, ketika kita menemukan ukuran sebuah virus ataupun bakteri, itu kan ukurannya terkecil ya. Nah, untuk mengetahui ukuran terkecil, tidak mungkin kita tuliskan ukuran tersebut dalam bentuk yang sebenarnya. Itu bisa menggunakan notasi ilmiah, supaya bentuknya menjadi lebih sederhana. Kemudian yang ketiga, itu dalam bidang kimia.
Suatu zat atau unsur bisa juga menggunakan notasi ilmiah, begitupun dengan fisika. Mereka semua atau bidang-bidang tersebut tidak bisa jauh dari kata notasi ilmiah atau penyederhanaan bentuk angka tersebut. Nah, itulah beberapa manfaat ketika kita mempelajari bilangan berpangkat. Nah, untuk hari ini, Ibu akan menggunakan model pembelajaran blended learning. Apa itu model pembelajaran blended learning? Kenapa Ibu masih menggunakan blended learning? Karena Ibu menggunakan ini, selain kalian melakukan pembelajaran secara tatap muka, kalian juga akan didampingi oleh aplikasi LMS. LMS itu Learning Management System, di mana setelah kalian melakukan tatap muka di sini, kalian bisa melakukan pembelajaran secara mandiri di rumah melalui LMS ini. Nah, apa saja sih tahapan dari blended learning ini? Yang pertama yaitu seeking of information. Nah, pada tahapan seeking of information, kalian nanti akan diberikan informasi baik secara tatap muka nanti di sini oleh Ibu ataupun nanti melalui LMS. Yang kedua yaitu acquisition of information. Nah, di tahapan tersebut nanti kalian akan dibagi menjadi beberapa kelompok, maksimal setiap kelompoknya itu 4-5 orang. Nah, nanti kalian duduknya itu sudah berkelompok. Ketika Ibu melakukan penjelasan mengenai materi hari ini, kalian harus memperhatikan dengan sememperhatikannya mungkin ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan, apapun yang kalian tidak pahami boleh ditanyakan pada saat itu juga. Nah, langkah ketiga yaitu synthesizing of knowledge. Nah, di sini nanti Ibu akan memberikan LKPD secara berkelompok. Kalian nanti berdiskusi secara berkelompok. Hasil diskusinya kalian nanti buat laporan. Nah, nanti setiap kelompok Ibu akan panggil untuk menjelaskan setiap permasalahan yang telah Ibu berikan. Dan kelompok lain menanggapi secara bersamaan atau boleh satu persatu menanggapinya. Nah, setelah selesai, nanti Ibu akan memberikan refleksi untuk kalian. Ya, sejauh mana kalian memahami pembelajaran hari ini, dan kemudian kita akan melaksanakan quiz untuk mengetahui apakah kalian sudah mengerti atau belum mengenai pembelajaran yang telah Ibu laksanakan hari ini. Adapun metode yang Ibu gunakan, di sini Ibu menggunakan metode ekspositori, kemudian Ibu menggunakan metode latihan, diskusi, dan juga pemecahan masalah. Untuk sumber belajar, kalian bisa menggunakan modul yang telah Ibu berikan, mau buku teks, boleh juga, ataupun internet, boleh ya. Di samping LMS, kalian juga bisa menggunakan sumber yang lain. Nah, baik anak-anak, kita mulai memasuki materi pembelajaran. Yang pertama, di sini Ibu sudah mempersiapkan peta konsep terlebih dahulu. Di sini bilangan berpangkat terbagi menjadi dua, ada bilangan berpangkat bulat, ada juga yang bilangan berpangkat pecahan. Nah, untuk bilangan berpangkat bulat itu dibagi tiga. Yang pertama, bilangan berpangkat bulat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat bulat 0. Kemudian yang ketiga, bilangan berpangkat negatif. Nah, sebelum ke materi inti di sini, kita akan melihat dulu apa itu notasi ilmiah. Nah, ini ya. Notasi ilmiah adalah cara atau metode untuk menyederhanakan bentuk angka dari angka yang terbesar ataupun angka yang terkecil menjadi bentuk yang lebih sederhana. Misalkan di sini Ibu telah memberikan sampel 40 miliar. Di sini nolnya ada berapa? 40 miliar? Ya, betul, ada 10. Di sini tidak mungkin kita menuliskan 40 miliar seperti ini ya, secara manual ini. Tetapi kita bisa menggunakan notasi ilmiah. Dengan cara apa? Nah, kita tulis seperti ini. Menjadi 4 kali 10 pangkat 10. 4 di sini koefisien, 10 di sini adalah basis ya. Yang ini adalah pangkatnya atau eksponennya. Jadi penulisannya lebih sederhana. Nah, baik, sekarang kita memasuki materi inti yaitu bilangan berpangkat. Apa sih pengertian dari bilangan berpangkat? Bilangan berpangkat didefinisikan sebagai berikut. A merupakan elemen dari bilangan real dan N sendiri adalah bilangan bulat positif. A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang A sebanyak N kali. Nah, di sini A-nya tersebut disebut dengan basis atau bilangan pokok atau dasar dan N-nya itu disebut pangkat. Nah, untuk lebih memahami kita lihat ke contoh. Yang pertama di sini 5 pangkat 4 artinya perkalian berulang 5 sebanyak 4 kali. Begitupun dengan contoh seterusnya. Nah, itulah pengertian sekilas mengenai bilangan berpangkat. Anak-anak, selain bilangan berpangkat, kita juga harus mengetahui sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Di sini ada beberapa sifat yang akan Ibu jelaskan. Yang pertama, ada sifat perkalian bilangan berpangkat. A pangkat M dikali A pangkat N, maka hasilnya akan menjadi A pangkat M ditambah N.
Jadi untuk perkalian bilangan berpangkat, jika basisnya atau bilangan pokoknya sama, pangkatnya itu tinggal dijumlahkan. Dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, ada beberapa contoh perkalian bilangan berpangkat. Bisa dianalisis. Di sini contohnya itu karena basisnya sama, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan. Nah, itu sifat yang pertama. Oke, yang kedua, di sini ada pembagian bilangan berpangkat. Untuk pembagian bilangan berpangkat, A pangkat M dibagi A pangkat M, maka karena basisnya sama, pangkatnya tinggal dikurangi. Dengan syarat M harus lebih besar daripada N. Nah, untuk contohnya bisa kalian lihat di sini. Ada beberapa contoh, di sini basisnya sama, cuman bentuknya itu pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurangkan saja. Yang ketiga, nah, di sini ada perpangkatan bilangan berpangkat. Kalau tadi perkalian dijumlahkan, pembagian dikurangkan, nah di sini perpangkatan bilangan berpangkat, pangkatnya tinggal dikalikan, betul. Nah, di sini juga ada beberapa contoh ya. Sebelumnya ini ada konsepnya dulu. A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M kali N. Untuk contohnya, supaya lebih jelas bisa dilihat. Nah, di sini tinggal dikalikan saja ya, kalau untuk perpangkatan bilangan berpangkat. Selanjutnya, nah oke, berikut telah Ibu jelaskan materi dari bilangan berpangkat. Ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Good, karena tidak ada pertanyaan, Ibu akan langsung membagikan lembar pekerjaan kelompok kepada kalian. Duduknya kan sudah berkelompok ya? Sudah? Ya, Ibu, sudah. Oke, Ibu ambil dulu ya lembar pekerjaannya. Kelompok 1 nih Anis, ini untuk kelompok kamu. Kemudian kelompok 2 Adit, ya. Kelompok 3, itu Ripa ya. Ripa silakan. Kelompok 4, nah Sahnaz. Oke, kelompok 5 satu lagi. Nah, ini dia Agus. Oke, semuanya sudah dapat lembar pekerjaan kan? Sudah, Ibu. Oke, sip. Silakan mengerjakan. Tidak ada pertanyaan tadi yang kalian sampaikan. Silakan kalian sekarang berdiskusi bersama teman kelompoknya. Jika ada sesuatu yang kalian tidak pahami, kalian bisa tanyakan kepada Ibu. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Sip. Waktu pengerjaannya itu 25 menit. Cukup tidak? Cukup, Ibu. Cukup ya, karena kalian sudah memahami materi ini. Oke, selamat mengerjakan. Oke anak-anak, waktunya sudah habis. Sudah siap setiap kelompoknya? Siap, Ibu. Sip. Oke, kita mulai ya, Ibu Acak. Yang mengerjakan nomor 1 dan menjelaskan yang pertama ke depan, Ibu ingin kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Silakan ke depan ya. Oke, bagus sekali ya penjelasan dari kelompok 3. Ada pertanyaan tidak? Tidak, Ibu. Bisa dipahami ya? Bisa, Ibu. Oke, berikan tepuk tangan untuk penjelasan kelompok 3. Oke, selanjutnya nomor 2. Mau di kelompok siapa? Sahnaz. Oke, Sahnaz silakan. Oke, kelompok 2 silakan jelaskan. Wow, luar biasa ya. Penjelasannya sangat bisa dipahami. Bisa, Ibu. Bagus ya, ternyata kalian sudah paham semuanya. Tidak ada pertanyaan lagi untuk kelompok Sahnaz? Tidak, Ibu. Sip. Tepuk tangan dulu untuk kelompok Sahnaz. Ini sudah betul ya. Oke, tepuk tangan. Benar sekali ya, Ibu sangat salut sama kalian. Ternyata kalian sudah memahami ya. Semuanya lancar menjelaskan ke depan. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua kelompok yang telah menjelaskan ke depan. Ada yang bisa menyimpulkan hari ini? Hasil dari diskusi ini? Ya, sama silakan. Pembelajaran hari ini gimana? Bisa ya? Oke, bagus. Untuk 1 sampai 5 nomor tadi, ternyata menggunakan sifat apa aja? Yang pertama sama? Oke, sip. Bilangan berpangkat perkalian. Yang kedua, oke, pembagian bagus. Yang ketiga, oke, perpangkatan bilangan berpangkat. Semuanya sudah paham ya? Oke, tadi sudah diwakili oleh Salma ya untuk kesimpulannya. Nah, dari 5 soal tersebut, tadi sesuai dengan yang Ibu jelaskan ya, semuanya dapat dipahami? Oke, kalau semuanya sudah bisa dipahami, nah sekarang silakan tutup LKPD kalian, ambil handphone kalian. Sudah semuanya? Sudah mengambil? Sudah, Ibu. Oke, sekarang linknya Ibu kirimkan ya lewat WhatsApp grup. Oke, silakan. Sekarang kita kuis terlebih dahulu ya. Oke, silakan kalian buka link quizzes yang telah Ibu berikan di WA grup ya. Sekarang kalian kerjakan. Waktunya hanya sebentar ya. Kita lihat nanti siapa yang paling besar nilainya. Oke, kita lihat.
ternyata di sini, wow, ini sudah ada ya skor tertinggi di sini. Oke, Agus, ya skor tertinggi hari ini. Kemudian satu lagi, Sabnas. Kemudian, wah, hebat-hebat ya. Oke, sip. Ternyata dengan kuis ini juga bisa memantapkan pemahaman kalian ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Seru nggak? Seru, Ibu. Sip. Nah, untuk lebih memantapkan lagi pembelajaran kalian, Ibu ingin kalian mengisi Mentimeter yang nanti Ibu share ya. Ntar Ibu ambil dulu HP. Ibu share ya Mentimeter. Nah, di sana kalian bisa menuliskan 3 tanggapan pembelajaran kalian untuk hari ini. Baik mau pakai kata apa? Tidak baku ya. Boleh misalkan seru, mantap, boleh senang ataupun apa ya. Silakan sudah diisi semuanya. Sudah, Ibu. Oke, kita lihat ya hasil Mentimeternya. Wow, beragam sekali ya kalian. Terima kasih ya sudah memberikan tanggapan positif sama Ibu. Dan nanti kalian juga akan belajar seperti ini ke depannya. Kita akan seru-seruan lagi belajar matematika, oke? Oke, Ibu. Nah, sebelumnya kita akan refleksi dulu ya. Ternyata pembelajaran hari ini bisa kita ikuti secara baik ya, dengan baik. Nah, sekarang untuk refleksi, ada yang mau mengulas sedikit? Hari ini kita telah belajar apa saja? Ya, baik Agus? Betul ya, bilangan berpangkat, notasi ilmiah, apa lagi? Iya, bagus sekali sifat-sifat bilangan berpangkat. Kemudian, kalau manfaatnya ada yang masih ingat apa manfaat dari pembelajaran hari ini? Ya, silakan Cindy. Oke, di bidang apa aja? Ekonomi, biologi, fisika, kimia. Oke, good. Tepuk tangan semuanya untuk kalian hari ini. Good job anak-anak. Oke, nah sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, Ibu akan beritahukan untuk pembelajaran berikutnya. Nanti kita akan belajar atau meneruskan kembali sifat-sifat dari bilangan berpangkat. Jangan lupa dibawa lagi modulnya dan alat perlengkapan kalian lagi ya, seperti buku catatan, buku tugas itu juga harus dibawa ya. Nah, untuk di LMS kalian bisa belajar secara mandiri. Untuk mempelajari materi yang akan Ibu sampaikan untuk minggu depan, pelajari dulu di rumah. Di LMS juga sudah tersedia, di modul sudah ada, tambahan dari internet juga bisa. Oke, dapat dipahami? Dapat, Ibu. Oke, karena semuanya sudah paham, pembelajaran juga sudah selesai, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, mari kita tutup dengan doa bersama. Adit, silakan pimpin doanya. Oke, doa selesai. Ibu tutup ya. Wabillahi wa taufiq hidayah, wa ridho wal inayah. Apabila ada kekurangan dan kesalahan itu